Nah, maka saya bilang, kenapa ini menjadi penting dalam diskusi fikih? Dorce itu jelas laki-laki ketika lahir, maka mati ya secara laki-laki dong. Karena beda soal warisan, beda. Soal niat sholat, beda. Soal kain kafan berapa lapis, cewek dan cowok, beda. Bahkan mendoakannya beda, bos. Kalau cowok mati, Allahumma firlahu. Cewek mati, Allahumma firlaha. Jadi kalau cowok domirnya hu, cewek ha. Kalau banci, hu-ha. Allahumma firlahu, ha. Ona bengok malaikatnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatannya, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, panitia pengajian dalam rangka hari lahir Nahdlatul Ulama ke-96 sekaligus acara HPN, Himpunan Pengusaha NU. Saya bersyukur malam hari ini baru pulang dari Riau. Kebetulan kemarin saya roadshow di 12 lokasi di 8 kabupaten di Riau. Akhirnya bisa kembali ke Yogyakarta, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini membawa kebaikan untuk semuanya. Ibu-ibu hadroh, setua jilbabe pink. Itu pink apa oranye? Oh, karena saya pakai kacamata hitam ya. Silakan dimakan Bu, kayak lemu mangan. Tapi nggak apa-apa Bu. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Maka bapak-bapak kalau punya istri gemuk bersyukurlah, mau keloni setengah jam sikilmu kram. Saya akan berbicara tentang NU dan ekonomi. Akan berbicara bagaimana desain ekonomi di era 5.0. Jadi era milenial yang kemudian dikatakan era 4.0 tahun 2019 di Jepang sudah meningkat lagi menjadi era 5.0 yang ditandai semakin tergantungnya manusia kepada digitalisasi. Artinya hari ini kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Maka kemudian ketika saya berpendapat soal kripto yang bertentangan dengan fatwa MUI, tetapi saya mendukung dengan Bahsul Masail NU Jogja, ini menjadi ramai, menjadi ribut. Begitu cepatnya era medsos ini berita berkembang. Saya berbicara dengan kripto sore ini, maka malam harinya kemudian di semua kanal digital muncul berita kripto dan Gus Miftah. Saya dimintain pendapat sama hot celebrity tentang Dorce yang pengen dimakamkan sebagai perempuan. Saya berbicara jam 5 sore, jam 8 malam, semua kanal digital ada berita tentang Gus Miftah dan Dorce Gamalama. Saya tadi sore baru wawancara dengan TV soal pendapat Ustadzah Oki soal KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun kalau ibu-ibu berjilbab oranye juga KDRT. Apa itu? Kekerasan dalam ruangan tertutup. Karena kalau nggak keras nggak asik. Gitu. Emangnya kamu paham? Iki mbadok kayak gitu. Nanti dulu toh Bu.
Aku jarpe ngomong kok sing ngene ini. Nyata kasih minum satunya, teh pucuk. Angkat Bu. Nangkape po winter mantan copet. Saya itu dari dulu Bu nggak begitu suka dengan minuman-minuman kemasan. Jadi saya nggak pernah minum soft drink apalagi soft tech ya, nggak pernah. Ya. Begitu cepatnya. Monggo Gus Jaroh ini. Jadi saya kasih contoh umpamanya persoalan dorjo itu. Bagaimana kemudian hari ini kita harus menguasai medsos ya. Itu kan kalau di atas itu mesti banyak teman-teman YouTube. Kelihatan kameranya murah-murahan gitu. Oh, mahal ya, mahal ya. Oh larang ya. Jadi begini, bagaimana kemudian hari ini Nahdlatul Ulama, terutama teman-teman pengusaha Nahdlatul Ulama ini, harus mampu menguasai dunia dengan menggunakan medsos yang ada di tangan kita. Saya pernah beberapa kali diskusi dengan Haritanu. Monggo Mbak, beda enggak? Tahu enggak kamu bedanya Degan sama kamu? Oh enggak tahu. Degan mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Codot, codot. Tapi bohong. Beda keyakinan matamu. Ayo, aku sama Mbak beda keyakinan, Mbaknya yakin mau, aku yakin nggak mau. Ya. Sombong amat. Monggo Mas, sami minggat monggo. Ini padahal kan loh Pak, saya itu nggak memberitahu jamaah rutinan kita yang seperti biasa. Sengaja nggak tak kasih tahu, karena saya pengen tahu kalau dibiarkan saja secara natural, secara kultural ada nggak yang datang. Kalau saya mau ngerahin jamaah saya dari Bantul, dari selesai Pak, nggak muat ini. Saya bilang sama Gus Jaroh, covid nggak usah. Ya, selain panitianya anggarannya pas-pasan. Jadi begini, saya pernah berbicara dengan Pak Haritanu Sudibyo yang punya MNC Group, di dalamnya ada RCTI, ada Global TV, ada MNC, dan ada iNews yang ada acara saya itu ngobrol bareng Gus Miftah. Ini saya besok bikin lagi rencana di bulan Ramadan di Antv, dakwah receh ala Gus Miftah. Jadi stand up boleh di situ, ustadz boleh di situ, tapi ada syaratnya. Kalau kamu ustadz menyampaikan value harus lucu. Kalau kamu stand up menyampaikan lucu tapi harus ada value. Enak cah pacaran ya. Ini. Halo Mas. Kan aku jadi ingin. Alah dada barang loh iki sampai. Saya tanya waktu itu sama beliau, Gus. Beliau mengatakan begini, era sekarang itu memungkinkan setiap orang di antara kita membranding diri kita masing-masing tanpa harus punya TV. Saya tanya sama Pak Haritanu, Bos, dulu Anda bikin MNC Group habis berapa duit? Waduh Gus, kalau dulu di masa saya bikin TV, dia bilang itu bisa menghabiskan modal 500 sampai 1 triliun, 500 miliar sampai 1 triliun. Samalah dengan pengajian Gus Miftah malam hari ini, 3M, matur nuwun Mas Miftah. Bahkan bisa 7,5 M, pitulungan setengah meksa. Jadi untuk membuat acara, untuk membuat TV, ampun, kundur Gus mriki mawon. Oh nggih bojone. Bojo nomor pinten. Saya sama Gus Jaroh ini ganteng saya tapi istrinya banyak beliau gitu. Ketoke sunate pas. Tak sampaikan gitu. Orang tanya begini, kok Gus Miftah iki sayang banget karo Gus Jaroh iki napa? Bukan masalah napa-napa. Dulu di Lempuyangan itu punya Idal Diri, niku masrahke Gus Jaroh kalih saya. Mbah Dalwari pasrah beliau kepada saya, Gus Wardi pasrah beliau kepada saya. Lah
Anak ini tahan banting, Pak. Jadi kalau saya nggak bisa ngaji, terutama di Jogja dan Jawa Tengah, itu badalnya beliau. Padahal kalau jadi badal saya itu beban psikologis. Karena begitu masuk ke Kulon Progo, saya nggak datang, dia datang. Jamal langsung teriak, lu, sing dintanya Gus Miftah kok sing teko grandong gitu loh. Dan dia tahan, Pak, itu. Makanya saya banyak kasih job ke dia itu gara-gara itu, Pak. Ini loh. Itu loh. Insya Allah saya besok masuk surga, yang haho itu yang tanya, oh itu tajam masuk surga. Tapi ya mau di surga saya kelon sama bidadari, dia mau bengok-bengok, hai gitu. Jadi untuk membuat TV itu 500 miliar sampai 1 triliun, Pak. Lah hari ini mohon maaf, semua yang hadir di antara kita itu bisa membuat TV masing-masing hanya dengan menggunakan HP yang kita miliki, apapun mereknya. Oh, kayak ngarep mesti HP ini mau siumai gitu kan. Lah cross gitu kan. Oppo, mau takoni HP-mu apa? Ya Oppo gitu. Makanya kemarin orang Jogja ini lucu. Pada merayakan Imlek, saya tanya, bapakmu Cina? Bukan. Mbahmu Cina? Bukan. Punya keturunan Cina? Enggak. Kenapa merayakan Imlek? HP saya Cina, Gus gitu. Ini diantara kita hari ini bisa membranding masing-masing dengan menggunakan HP kita. Artinya apa? Semua orang berpotensi viral selama substansi dan konten yang kita posting itu menarik. Menarik. Walaupun dalam teori begini, viral itu tidak bisa didesain. Viral itu lebih banyak kepada persoalan laki. Contoh paling gampang adalah bagaimana kemudian para pejabat yang membranding dirinya untuk menjadi calon presiden dengan kekuatan dana, dengan kekuatan medsos, support system dan support media, ternyata nggak bisa branding. Kita bisa lihatlah, begitu banyak orang pasang baliho di mana-mana dengan bahasa macam-macam, ternyata nggak bisa viral, Pak. Nggak bisa viral. Maka kemudian sahabat saya Deddy Corbuzier itu mengatakan begini, lu itu memang aneh, bro. Aneh kenapa, bro? Jarang di Indonesia orang viral itu bisa berulang, Pak. Selama saya di dunia medsos sudah 3 kali saya viral, Pak. Dan itu gila-gilaan. Viral di klub malam di Bali 2018, ramenya kayak gitu. 8 bulan kemudian viral lagi ketika Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok. Ramadan tahun kemarin super viral lagi ketika saya ceramah di gereja penjaringan Gereja Bethel Indonesia di Jakarta Utara, yang gara-gara itu kemudian saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles di Amerika, diundang untuk berbicara moderasi beragama, untuk berbicara soal toleransi, bagaimana kemudian Katolik di Amerika itu terpesona dengan ceramah saya di gereja. Walaupun akhirnya saya pending karena kemarin saya harus menghadiri muktamar dan COVID di Amerika naik begitu tinggi. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan, hari ini siapapun yang tidak menguasai digitalisasi, tidak menguasai medsos, pasti akan ketinggalan. Apalagi untuk teman-teman pengusaha, ini mutlak harus menguasai ini, Pak. Contoh yang paling gampang, masih ingat konser amal untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Balai Sarbini? Saya mampu menjual belangkon saya ini yang saya buat hanya 90.000, dijual oleh fans penggemar saya 900 juta. Belangkon 90.900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Kan gak nalar, Pak. Ini dibeli 1 Bitcoin. Waktu itu Bitcoin hanya 830 juta. Dia bilang, saya bilang, kalau kamu nambahin jadi 900 juta, saya lepas. Belangkon yang bernilai saya buat 90 juta itu dibeli seharga 900 juta. Makanya kemarin malam Minggu Pahing pengajian di pondok saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, belangkon rekor termahal di dunia 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai dan ustadz yang paling istiqomah dan kontinu pengajian di lokalisasi sudah 22 tahun. Jadi sudah 22 tahun saya membersamai para lonte, Pak, gitu loh. Gitu loh. Mau ikut, Pak, besok? Jangan, sampai ngacengan, jangan. Bahaya, Pak, gitu loh. Tapi kalau ibu-ibu kapan-kapan hadir di sana nggak apa-apa lah.
Ini ibu udah di WA bojone, ndang mulih kowe. Ngono ora ya. HP-mu krose gaya yuyu. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Pak? Saya dapat penghargaan yang ketiga, selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Saya hampir 200 truk itu ada gambar saya. Gambarnya Gus Miftah dengan quote-quote-nya Gus Miftah. Yang paling menjijikan satu, Pak. Ada mobil tangki sedot WC. Nah, itu gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Silitmu adalah rezekiku. Gitu. Parah. Saya tuh lihat apapun bisa jadi quote, Pak. Saya lihat sound system, jadi quote. Apa bedanya cewek dengan sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane lah. Saya lihat kopi bisa jadi quote, tapi malam ini nggak bisa. Kenapa? Nggak ada kopinya, nggak ada kopinya, jadi nggak bisa. Saya lagi serak, Bu, saya nggak berani minum dingin karena saya besok ini harus berangkat roadshow Jawa Tengah sama Jawa Barat DKI dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Saya harus mendatangi 21 lokasi pengajian. Pamer matamu, pamer gitu. Asu malah ngomong pamer. Saya itu pengalaman, Pak, kemarin ngaji di hallnya Mbah Wahab Kasbullah sama Presiden Jokowi sama Kiai Said sama Kiai Mustamar. Karena yang datang nih Kiai sepuh sama ahlul baitnya si Mbah Wahab, saya ngaji 40 menit, Pak Kiai Said 10 menit, Kiai Marzuki 10 menit, Pak Jokowi 10 menit, Pak Mustafa Akil 10 menit, saya diminta 40 menit. Selama pengajian sama sekali saya nggak misuh satupun. Selesai diseneni sama Kiai Hasib, Gus, kok ora misuh belas ya itu loh. Jadi ternyata misuh saya itu memang keren, Pak, itu loh. Kalau saya ditanya Gus Miftah kalau ngomong dancuk kok fasih lah, saya tahu ilmu tajwid sih itu loh. Jadi panjang pendeknya pas. Tombo ngantuk. Untung aku kacamatanan. Jadi ngelirik ra ketok. Mampu matamu, mampu. Nah, coba Anda bayangkan, kalau Anda sebagai polisi, Anda punya satu peluru, itu mampu, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, dor satu kepala. Tapi satu postingan Anda di media sosial, itu mampu menembak sekian juta kepala. Saya contohkan hari ini ya. Saya tadi baru posting soal Ustadzah Oki, itu jam 4 sore. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Saya tadi baru posting jam 4 sore, Pak. Hari ini sekarang jam 9. Itu sudah ditonton lebih dari 214.000 kali. Sudah dibagikan ulang lebih dari 1.000 kali. Coba Anda bayangkan. Satu peluru hanya bisa nembus satu kepala. Ini pengajian paling antik sak donya kok ketok iki. Dengan pengajian ayo menawa kiai ini malah ngoeng. Lah lanang nggih apa? Ya Allah. Iki yang ngono meneh degano bathoke kuwandel. Iki klopo, Bro, klopo. Iki tak ombe mulai silitku omong silitku kerminen gitu loh. Nah, potensi inilah yang kemudian bisa menjadi apa? Nilai positif bagi kita. Walaupun tidak bisa kita kemudian memungkiri akan nilai negatif yang ada di dalamnya. Ya kembali kepada analisis SWOT lah. Apapun tinggal bagaimana kemudian kita menggunakannya. Nah, sekarang Pak, begitu banyak kemudian orang sukses mendapatkan cuan yang banyak, itu gara-gara menggunakan ini. Yang paling baru siapa? Siapa yang anak Semarang kemarin NFT itu si
Ghazali. Bagaimana kemudian gambar-gambar yang menurut saya ya pas-pasan lah, ya orang ganteng lah itu, tapi bisa laku sampai 13 miliar melalui NFT. Coba, makanya mbak-mbaknya pelajarannya apa, kamu kalau posting gak usah diedit cakep-cakep lah. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting sesuatu diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan gitu loh. La ilaha illallah. Error tenan nih. Pengajian paling asik gitu lah. Hanya dengan bermodalkan ketekunan, kontinuitas, konsistensi dan istiqomah, tanpa dia prediksi, tidak ada ekspektasi sebelumnya, ternyata mampu menghasilkan cuan sekian miliar. Apalagi kemudian kalau kita rencanakan dengan baik. Maka kita ada satu dalil yang kemudian sering kita ingat apa? Husnut tadbir nisful ma'isyah, bahwa bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Bagaimana kemudian Ibnu Athaillah menyemangati kita? Ini satu pendapatnya Ibnu Athaillah mungkin yang sering kali saya baca untuk memberikan semangat kepada teman-teman muda ya. Di situ kemudian Ibnu Athaillah mengatakan begini, ar-raja'u, jadi dia di situ pengen mengatakan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dengan angan-angan? Apa bedanya antara ar-roja dengan tamani? Mal farqu bainahuma. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Harapan itu kata Ibnu Athaillah, satu keinginan, satu cita-cita, satu impian yang dilakukan disertai dengan amal, ikhtiar dan perbuatan. Tapi kalau kamu punya keinginan tidak disertai dengan laku dan perbuatan, itu namanya bukan harapan tapi angan-angan. Nah sekarang kita lihat sebagai generasi penerus Nahdlatul Ulama ini, selama ini tadbir kita, program kita itu lebih kepada ar-roja atau tamani, lebih kepada harapan atau hanya sekedar angan-angan yang tidak pernah dieksekusi. Itu loh. Saya pengen mencen codot tok ini. Ono barang didik, wah. Engko bar iki melu aku ngaji ning bose yo. Malah ra gelem mulih kowe. Iku yo ngono dumen mobil mlakune alon-alon. Iki mobil paling enak iki Isuzu. Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah mobil gitu, mobil itu. Kalau kayak mobil itu saya sih Suzuki Vitara Pak. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Malah bapak ini jelas GL Pro, genjot langsung protol. Kok yuran entek lagi. Jadi bedakan antara ar-roja dengan tamani. Lah evaluasi saya ketika saya perhatikan santri yang ada di pondok, ketika saya berkunjung ke Tebu Ireng, ke Lirboyo, macam-macam, ini lebih banyak kemudian kita kepada tamani, angan-angan, angan-angan. Apa sih teko? Oh kopi ini teko? Wis Mas e rondone ra usah. Ini Mas. Hidupmu kayak batik ya? Kebanyakan pola. Oh pola ya pola. Makasih ya Mas. Semoga masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Modar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong.
Saya itu hidup saya nggak pernah neko-neko. Prinsip saya itu Gus Miftah hanya seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. No. Pumpung panas diminum. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya. Aku kopi jadi kuat kok. Iya. Mila larang ya lumrah. Neng kene belas rono hitungane. Nah, maklum lah. Atas nama NU. Makanya kalau saya di mana-mana itu ada kayak ngomong kita saja menghidupkan NU. Alah cangkemmu Pak. Yang ada itu kita mencari hidup dari NU. Kosok-sokan menghidupi NU dari mana? Lah sekarang tuh NU tuh kan dieksplor habis-habisan tuh. Semuanya dijual. Kopiah NU. Kan yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Baju NU payu. Apa meneh? Serban NU payu. Topi payu. Apa lagi Bu? Sarung. Itu yang saya tidak setuju. Saya sing melu aku ngaji yo, saya haramkan Anda menggunakan sarung gambare NU. Saya nggak terima ya. Itu sama sekali tidak menghargai NU. Kebayang nggak Pak? Nganggo sarung NU mlebu ning toilet ngising, buka sarung lungguh ning toilet. Kuwi lha padha karo gambar NU kon nyawang silitmu tak kandhani. Mbok nalar dikit lah itu loh. Apa meneh kadang-kadang nganggo sarung NU nguyuh ning isor tiang listrik. Ya Allah. Wis ngadeg ora cewek sangune ilmu tutul ke tiang listrik kita ya. Angel itu loh. Dan saya betul-betul nggak ridho itu. Makanya kemarin saya ngaji di Harlah NU di Sumatera, saya bilang hari ini orang yang ziarah wali itu karena cinta dengan wali. Ora. Gue mergo kiai ini menggolek bati tak kandhani ngono. Ya artinya kalau Anda pengen mengatakan menghidupi NU laku kewanen itu. Yang ada itu ya NU nunut urip. Kita nuntut urip saja. Makanya apa? Lah NU harus menjadi organisasi yang progresif. Caranya bagaimana? Bedakan tadi antara harapan dengan angan-angan. Dieksekusi Pak. Maka saya dulu membiasakan diri ketika saya menjadi kepala cabang Primagama. Saya punya konsep. Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Jujur saja dalam hal bahasa tulis NU itu ketinggalan Pak. Nggak usah jauh-jauh dengan Muhammadiyah lah. Makanya karya tulis dari kawan-kawan Muhammadiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Karena orang NU itu unggul di bahasa lisan, sementara orang Muhammadiyah unggul di bahasa kolam. Kita bil lisan, sementara mereka bil kolam dengan menggunakan tulisan. Makanya ketika saya menerjemahkan ayat Iqra bismi rabbik, Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Iqra itu ini, bismi rabbik itu ini. Iqra itu ini apa namanya? Intelektualitas, bismi rabbik spiritualitas. Apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Lah wong NU kuwi biasanya gede atine, wong Muhammadiyah biasanya gede ndase matamu. Kowe ngawur. Muhammad ndasku malah ngendas-ngendaske wong Muhammadiyah iki lho. Makanya kenapa ketika masa khidmatnya Pak Said itu kita dieksplor supaya membuat banyak perguruan tinggi, karena memang di wilayah perguruan tinggi kita kalah sama kawan-kawan Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah hari ini jihad untuk membuat pesantren. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah kalah dengan NU di bidang pesantren. Apalagi kalau kita berbicara ekonomi Pak. Makanya kemarin saya membuat program yang mungkin akan jalan bulan Februari ini. Saya membuat program kado Gus Miftah untuk kiai kampung. Saya membuat 1 bulan itu 1000 paket sembako. Saya bagi untuk kiai-kiai kampung gantian. Sekarang umpamanya di Jogja, besok kemudian di Jawa Tengah, terus muter terus. Karena saya memahami begini, orang yang paling ikhlas dia kiai kampung. Makanya dulu kenapa Gus Dur punya pengajian kiai kampung Pak. Mereka luar biasa loh. Awal pandemi mereka terdampak, nggak ada yang teriak-teriak. Kawan-kawan saya artis semuanya teriak-teriak, Gus ini nggak punya pekerjaan begini dan lain sebagainya. Tapi kiai kampung nggak pernah teriak. Mereka betul-betul orang ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Ikhlas itu cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Nah, kita kalah betul di persoalan ekonomi ini. Padahal basic
dari ajaran agama kita itu kan yang ada di dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jihad kita itu cuma ini toh, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang kemudian menjadi syarat mutlak untuk menjadi wa qina adzabannar. Maka ayatnya pun mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Kenapa ayatnya gak dikejar dunia dulu baru kemudian akhirat? Tapi kejarlah akhirat, tapi jangan pernah kamu melupakan dunia, karena di situ ada isyarat jangan pernah kamu menyepelekan dunia. Kalau orang mengatakan begini, toh uang tidak dibawa mati Gus, benar, uang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak punya uang serasa mau mati. Betul Mbak? Loh, makanya saya sering bilang toh di video TikTok saya yang viral itu, saya bilang apa? Kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari? Ayo di duit ora? 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, bahkan 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman uang 1.000 rupiah, pati murah bawa golong. Karena memang tugasnya laki-laki itu cari uang. Lah kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wow. Makanya cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Bu, mau diamplopi dereng? Mau diamplopi dereng? Oh pantesan perengut nggak berbunga-bunga. Pengen tak sangoni ra? Pengen? Wah aku durung. Kok katanya angin? Enggak, selawatan dian kok. Isane lagu napa? Iso lagu dangdutan ira? Iki mumpung bulan Rajab saya punya syair untuk sholat. Yuk, sholawatan tibil kulub versi ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, hujan ya? Pokoknya hujan pengajian selesai. Saya mau pendek, mau panjang, nggak masalah. Hitungannya sama. Sama-sama nggak jelas. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Walah ngotin barang. Ngerti wong pengajian tin-tin matane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Alhamdulillah udian wa rampung kukut. Yuk bubar yuk. Ya sing apal dhisik, sing apal dhisik. Sing apal dhisik Ibu, sholawat biasa wae yo. Nggo, mumpung udan sareng-sareng. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal biman wal ali wal ashabi man qad wada sareng-sareng sholli wa sallim iman ala mada. Monggo bos besar, bos Keno. Iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi yang hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah
donga wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli. Coba yang di belakang yang punya HP flashnya dihidupkan saja yuk biar kelihatan. Sholli wa salim iman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali. Yuk yang di teras JCM HP-nya semuanya diangkat. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman ala hada sholli wa sallim iman jawab yang kenceng bareng-bareng. Tunjukkan rasa cintamu untuk Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kurang kenceng, ulangi. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekali lagi lebih kencang. Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa bubar? Kenapa? Terus ya rek. Mumpun betul napa-napa. Aman. Hujan itu turun, bukan jatuh. Yang jatuh itu aku, jatuh hati sama kamu. Iya. Hati-hati Pak Keno, banyak janda di situ, hati-hati. Jadi konsep dasarnya dalam beragama itu kan hanya dua. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik.
Variabel dunia baik ini apa? Ya ekonomi itu. Makanya kenapa saya banyak belajar dari Pak Keno, Pak. Saya itu jadi komisaris PSS atas syafaatnya Pak Keno. Saya itu punya saham di PSS atas syafaatnya beliau. Makanya saya manggil beliau bos besar, dia manggil saya bos kecil. Kalau rekeningnya banyak dia, tapi ganteng saya. Nah, kedekatan saya dengan Pak Keno itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda santri ya. Karena begini, ada dampak yang sangat signifikan. Saya belum pernah matur sama Pak Keno, tapi mungkin Pak Keno setuju dengan bahasa saya. 350 tahun Indonesia itu dijajah, itu menjadikan secara psikologis anak bangsa itu mempunyai sifat insecure, kurang pede, Pak, underestimate. Jadi nggak percaya diri. Contoh begini, kalau kita ketemu orang Inggris, orang bule, orang Eropa, mindset kita mengatakan apa? Ini pasti orang pinter, orang cerdas. Kalau kita ketemu orang Arab, apalagi pakai jubah ubel-ubelan macam-macam, kita akan mengatakan ini orang suci. Jadi kalau ketemu orang bule kita mengatakan dia orang kaya, orang pinter. Kalau ketemu orang Arab kita akan mengatakan dia orang suci. Tapi kalau ketemu orang Cina kayak Pak Keno, orang kan mengatakan iki mesti wong sugih. Padahal Cina kere iki yo oke asli wis. Loh, kalau kita ke mana? Kalimantan itu di Singkawang, wong Cina ngamen, Cina bakul gorengan, itu biasa itu loh. Dan mereka nggak malu gitu. Artinya sebenarnya Allah menciptakan manusia itu nggak mungkin sama sekali tidak memberikan kelebihan pada masing-masing individu. Maka kemudian dikatakan apa? Falikulli syai'im maziyah, bahwa semua manusia itu punya kelebihan masing-masing. Yang Pak Keno bisa mungkin saya nggak bisa. Contoh, Pak Keno bisa bikin mall di mana-mana. Tetapi yang saya bisa, Pak Keno mungkin nggak bisa. Contoh, saya pengajian di klub malam di mana-mana. Kenapa Pak Keno nggak ikut? Karena kalau masuk nggak mau keluar. Makanya kalau kayak kita punya anak, ibu-ibu itu ya, parenting ya, saya nggak setuju Anda mengatakan ini anak goblok, ini salah. Yang ada itu anak dengan kepribadian unik. Bisa jadi di satu sisi dia tidak mampu kayak matematika, tapi dia dimampukan oleh Allah di sisi yang lain. Wong rata-rata pebisnis kayak Pak Keno kira ngerti matematika kok, tapi pinter ngitung duit gitu. Kayak kemarin saya lupa ketemu beliau, udah lama gak ketemu, saya bilang, Pak, bos, nopo Gus? Tangi turun nopo? Enggak, kok nganu sipit, lali aku ki Cina Gus. Oh iya, tapi kan tangi turun, bulna Cina. Falikuli syai'im maziyah. Lah maka kemudian di era 5.0 ini kita harus mengenal 4C. Yang pertama, syaratnya untuk menjadi orang hebat di era digitalisasi hari ini adalah ada mengenal 4C. Yang pertama, creativity. Kita harus menjadi orang yang kreatif. Makanya saya itu kalau diskusi dengan Pak Keno ini, mohon maaf kita belajar ya. Yang dibicarakan tentu masa depan. Gus, iki pengen gawe iki. Bukan karena beliaunya rakus, tetapi dalam rangka memberikan banyak manfaat kepada orang lain, memberikan peluang kepada orang lain. Lah, sifat progresif seperti ini yang harus dimiliki oleh pengusaha-pengusaha NU, Pak. Kita tuh kan cepat puas diri, Pak. Kalau orang kayak beliau ini uangnya banyak, macam-macamnya banyak, tapi gaya hidupnya biasa-biasa saja. Coba dilihat, jamnya mahal saya, akiknya mahal saya, gitu kan? Sepatunya murahan. Nah, ini Alexander McQueen, bro, 20 juta coba. Inilah bedanya, mindsetnya orang kayak beliau itu nggak penting gitu loh. Jin ya Tanah Abang rego 1 juta, kaos oblong gitu loh. Sementara kita itu lebih mementingkan kepada, kalau aku beda bos, aku artis ya gitu loh. Jadi ya penampilan harus menarik, harus dilihat orang, dilihat kamera dan lain sebagainya. Tapi artinya apa? Sifat progresif seperti kawan-kawan kita Chinese seperti Pak Keno, kalau kita mau maju ya harus kita akui, Pak. Maka kenapa kemudian utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Kita dituntut untuk bersinergi belajar dari orang Cina. Maka sifat pertama harus kreativitas. Saya punya quote soal itu. Kalau kamu terlahir tidak menjadi orang kaya dan cerdas,
maka kamu harus menjadi pribadi yang kreatif dan pekerja keras. Makanya saya katakan ketika bintang tamu saya di TV Erick Thohir, Mas Erick, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Jawabannya sederhana. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Wah. Bos Keno lebih milih mana? Olahraga lari apa jalan? Lari. Kalau saya beda, saya pilih jalan. Kenapa saya pilih jalan daripada lari? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Ya. Sini Pak Keno, asu ya ini pinter. Ini kreativitas. Lah kalau kemudian anak-anak kita ini bisa mendesain medsos yang dia miliki sekreatif mungkin. Coba sekarang kita lihat bagaimana kemudian industri kreatif di Indonesia itu melahirkan banyak orang kaya baru. Walaupun dalam tanda kutip orang yang suka memamerkan kekayaannya itu bukan the real sultan. Tetapi the real sultan itu orang-orang yang punya tapi tidak pernah dipamerkan. Kayak Pak Keno kan nggak pernah Pak posting di TikTok, wow CCM, oh nggak pernah. Apa ya pantas gitu loh. Pak Keno posting Queen Shot Beach, this is mine, diguyu. Tapi coba orang-orang kaya baru itu, dua mobil diposting. Kalau saya dengan Pak Keno ini sukanya mobil tua Pak, karena saya punya prinsip lelaki yang punya mobil tua itu berarti setia. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Lah. Iki malah aku ora nyeramai kono nyeramai kene iki lah ya. Kowe udah krungu apa ora? Oh krungu. Banser ngokno le. Ben sugih kaya Pak Keno insyaallah. Amin. Kreatif. Kemudian yang kedua apa? Di era 5.0 ini kita menguasai C yang kedua. Critical thinking. Pikiran yang kritis. Artinya apa? Kita itu kan di NO Pak, kadang-kadang apa ya, saya itu paling protes dengan pujian kita di langgar musola itu kalau subuh, kalau habis maghrib dibaca begini, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal sengsara. Saya nggak setuju itu. Siapa bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Rugi donya jadi masalah Pak, gara-gara pengajian nggak pasang tenda, bubar Pak. Kenapa? Anggaran pas-pasan. Siapa bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Iki dadi apa-apa gara-gara kita nggak punya uang Pak. Akhirnya kan bubar. Makanya coba bahasa-bahasa optimis itu harus kita tumbuhkan. Ini rugi donya itu pesimis Pak. Apa sih bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jadi kalau orang optimis yang dibicarakan peluang-peluang yang ada. Belum lagi diperparah, kita itu rata-rata mempunyai penyakit psikologis namanya psikomatis. Apa itu psikomatis? Orang yang khawatir dengan masa depannya. Padahal Al-Baqarah 155 Allah sudah mengingatkan, kamu pasti diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji. Ketakutan, kekurangan, kematian, tandur ora panen dan lain sebagainya. Nah, aplikasinya justru yang memahami ayat seperti ini kadang-kadang teman-teman kita yang non muslim Pak. Itu loh. Makanya kemarin ketika berbicara kripto, kenapa saya menolak, mohon maaf, mbok didiskusikan ulang ketika MUI mengharamkan kripto. Saya bilang persoalan alat tukar jual beli dalam Islam gak pernah diatur. Rasulullah hanya mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu. Makanya kemudian apa? Alat tukar dari masa ke masa itu kan berubah Pak. Di awal Islam alat tukar itu menggunakan apa? Dinar dan dirham. Materinya apa Pak? Logam. Antara materi dengan nilai itu imbang. Jadi kalau dijual emas sama harganya. Antara nilai dan materi logam itu sama. Kemudian perubahan zaman dari logam menjadi kertas. Ini sudah tidak nalar lagi. Antara nilai dan materinya nggak imbang. Sama-sama kertasnya, materinya sama, gambarnya beda, nilainya beda Pak. Coba sebagai umat Islam, apa Anda nggak tersinggung?
Bung Karno pakai kopiah nilainya kalah sama orang Amerika botak Pak itu. Dolar, coba Anda bayangkan. Kita 100.000 segitu, apalagi kalau dulu kita di Singapura, bos ya. Ada uang dari dolar Singapura itu satu lembar nilainya 10.000. Kalau satu dolar 7.000 berarti satu lembar 70 juta. Kalau sekarang nilainya 10.500 satu lembar 100.500. 100.500. Artinya kalau Anda pegang 10 saja itu udah sama dengan 1 miliar. Maka kemudian yang terjadi adalah adanya kesenjangan dan gap antar negara gara-gara mata uangnya. Padahal materinya sama, nilainya berbeda. Maka kemudian kripto bagi saya ini merupakan anak kandung digitalisasi yang menjawab kesenjangan gap antar mata uang di dunia. Karena nilai kripto di Amerika, di Singapura, dan di Indonesia itu sama. Lah salah satu kritikan dari MUI apa? Katanya kripto ini tidak bisa dilihat bentuk fisiknya. Salah Pak. Kita punya namanya wallet. Jadi kalau Pak Keno mau transfer saya pengen menerima kripto dari Pak Keno, itu saya tinggal buka wallet. Dan ini transaksinya tidak hanya bisa dilihat oleh saya dan Pak Keno, tapi semua orang bisa melihat. Saya tadi barusan dapat kiriman dari Mas Anang, dia bikin token ASIC. Saya dikirim kripto senilai 4 miliar Pak. Ini kalau nilainya 1 rupiah saja dikirimkan ke saya itu senilai 4 miliar. Kalau orang bilang begini, itu nggak bisa diserah terimakan. Ya bagaimana orang NU mau menyerah terimakan kalau nggak punya kripto? Sing diserahnya apa nih abape gitu loh. Ya kalau kita mau serah terima ya harus punya dong gitu loh. Makanya kemudian saya bilang bahwa MUI seharusnya apa? Jangan buru-buru mengharamkan. Saya katakan Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu bukan Islam. Islam itu menjaga dan merawat zaman. Yang ketinggalan siapa? Umat Islam. Sama halnya ketika saya menolak FPI, Front Pembela Islam. Karena bagi saya apa? Islam itu nggak perlu dibela. Karena agama sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Yang harus dibela itu siapa? Muslim. Contoh ada kasus Muslim dianiaya di Rohingya. Kita sebagai kawan Muslim di negara lain memberikan bantuan, maka seharusnya namanya Front Pembela Muslim, bukan Front Pembela Islam. Orang mengatakan saya membela Allah, berarti kamu menganggap Allah itu lemah. Bagi saya tersangka kenapa didampingi sama pengacara? Karena tersangka itu lemah, maka hak hukumnya harus dibela oleh pengacara. Artinya kalau Anda mengatakan saya membela Allah, berarti Anda mengatakan Allah itu lemah. Padahal yang seharusnya dibela itu kita, bukan Allah. Sama dengan tadi persoalan kripto tadi itu. Maka kalau di dunia hasanah kita ini bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana, syaratnya adalah harus critical thinking, berani mengkritisi Pak itu. Saya pikir beginilah, kita harus berani mengambil sikap. Makanya saya angkat tangan, angkat topi Basul Masail NU Jogja. Itu bagi saya keren gitu. Mereka tidak mengharamkan kripto, persoalan kripto. Itu keren Pak, saya acungi jempol. Ingat ya, masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Ini malah kayak acara kuning TV mau ngobrol gini gitu loh. Atau narasumbernya Pak Keno aja ya, api kita ini. Masa aja sih neng kono kan, arepe mulai montore neng kono, rene ya kudanan, neng kono ya nyengoh. Sakit. Oh, ada di situ juga toh. Masya Allah. Yang nggak ngiyup tak dongake lah. Mulai kelebus. Kemudian yang kedua tadi apa? Critical thinking. Kemudian yang ketiga, di era digital ini Pak, kita dituntut untuk C yang ketiga, communication. Kita lebih komunikatif. Saya bilang begini Pak, dia di NO itu beruntung punya orang semacam Gus Baha. Saya meyakini orang pesantren yang mempunyai kealiman seperti Gus Baha itu sebenarnya banyak, yang ahli Quran dan sebagainya. Tetapi yang mempunyai bahasa retorika yang bagus seperti Gus Baha itu jarang Pak. Kita harus akui itu. Saya pikir kalau anak hafal Quran, pemahaman kitab, NU gudangnya lah. Tetapi Allah menganugerahkan bahasa lisan yang luar biasa kepada Gus Baha. Sehingga coba, sama-sama dalilnya, sama-sama ayatnya, begitu beliau kupas, itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena kemampuan komunikasi. Nah saya pikir, hari ini, orang sealim apapun, ketika dia tidak dikenal sama orang, omongannya nggak didengarkan orang Pak.
Miftah ki orang alim, cangkeme bosok, tapi bisa berpengaruh mergo aku kondang Pak gitu. Loh, ibu-ibu itu kan dulu sebagian ada yang jamaah pengajian kita di ibu-ibu arisan, di UGM, ya Mbak ya. Saya pikir hari ini Anda sealim apapun, ketika tidak di brandingnya kurang bagus, labelnya kurang menarik, nggak akan didengar Pak. Salah satu contoh konkret begini, setiap kejadian yang viral di Indonesia, yang ditelepon sama detik.com, boh, tua dada-dada lah, nom rapopo, itu yang ditelepon saya. Maka saya bilang begini, kenapa kemudian saya memutuskan mengambil acara TV Pak? Tadinya saya nggak mau, dulu di Trans 7, kemudian di iNews ngobrol bareng Gus Miftah, besok ini dakwah receh di Antv. Abah Lutfi manggil saya, lerene oleh Pekalongan, nggih Bah, saya sowan. Beliau bilang begini Pak, Le, kalau acara-acara TV itu tetap nggak kamu ambil, sampai kapanpun NO tidak bisa masuk dakwah di wilayah menengah ke atas, middle high kita akan kalah. Coba Anda lihat, 3 tahun yang lalu Pak, kita di media itu kalah, tapi hari ini udah mulai berimbang, bahkan kita lebih di atasnya. Kalau kamu tidak mau ngambil acara TV, sementara tidak semua orang mampu masuk ke sana, orang NU, maka kita hanya akan berebut di kolam yang sama. Contoh, kalau kita ngaji ke daerah, alhamdulillah tahun ini bisa menghadirkan Gus Miftah, tahun depan Pak Anwar Zaid, besok Kiai Muafik, di mana-mana seperti itu. Artinya apa? Kita hanya berebut di kolam yang sama. Maka begitu saya masuk, mulai ke lingkungannya Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Anang dan lain sebagainya, ngaji di kalangan artis sudah mulai berimbang Pak, tidak semuanya ke kelompok mereka. Artinya apa? Harus ada keberanian untuk mengambil langkah supaya dakwah NO ini bisa diterima di kalangan artis papan atas. Nikita Mirzani yang orang seperti itu, Bos Geno, saya ajak pengajian di hall pondok pesantren di Cirebon, Muktamar NO, di acara 120 gus-gus tak kumpulkan di Amersia, Nikita Mirzani tak undang Pak. Akhirnya malah gus-gus gak konsentrasi dengan omongannya si Nikita Mirzani, malah fokus dengan Nikitanya sendiri gitu. Artinya harus ada keberanian mengambil resiko. Maka saat itu kemudian sudah nggak aneh lagi kalau kayak saya kemudian masuk di berita infotainment, berbicara soal Dorce umpamanya, berbicara soal Oki, itu yang jadi narasumber kita Pak. Karena memang kita ada langkah keberanian di situ. Berita saya tentang Dorce itu dimuat di Silet, Hot Kiss, Hot Celebrity, Intense, semuanya ada. Kenapa? Karena kita ada keberanian. Begitu Dorce wasiat, wartawan kejar saya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Dorce? Saya bilang, saya mau ngomong perspektif fikih, artinya saya tidak secara spesifik ngomentari Dorce dong. Saya bilang, manusia itu mati sebagaimana dia lahir. Artinya apa? An-nasu yamutuna kal ma'asi. Manusia itu mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Dia lahir sebagai laki-laki, mati ya harus dong diopeni secara laki-laki. Karena jelas Allah menciptakan hanya 2 jenis kelamin, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif fikih memang ada khunsa, orang yang memiliki 2 jenis kelamin, yang kemudian dianalisa secara medis, ini laki-laki apa perempuan, dilihat, oh dia punya rahim berarti cewek, oh dia nggak punya rahim berarti cowok. Contoh yang terkini, Andi Manganang, pemain bola voli yang TNI itu, sama Pak Kasat akhirnya dicurigai ini bener nggak perempuan, ternyata laki-laki, maka alat perempuannya ditutup. Nah, maka saya bilang kenapa ini menjadi penting dalam diskusi fikih. Dorce itu jelas laki-laki ketika lahir, maka mati ya secara laki-laki dong. Karena beda soal warisan, beda soal niat sholat, beda soal kain kafan berapa lapis cewek dan cowok, beda, bahkan mendoakannya beda Bos. Kalau cowok mati Allahumma firlahu, cewek mati Allahumma firlaha. Jadi kalau cowok domirnya hu, cewek ha. Kalau banci hu ha, Allahumma firlahu ha. Ona bengok malaikatnya kok. Weh bengok kita. Oh, tak pikir ana wong ngene-ngene emang. Ini menjadi penting. Communication. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, collaboration.
Makanya nggak ada salahnya himpunan pengusaha Nahdlatul Ulama sowan Pak Keno, apa yang bisa kita kolaborasikan? Boleh Pak Keno ya? Nah, mantuk-mantuk gitu, Taiwangi we gitu. Senajan to amplop kurang jelas itu loh. Jadi rezeki Pak Keno. Saya kesini acara apa? HPN. Wes manggone JCM, JCM dulurku bilang gitu. Saya datang. Wes. Saya datang di jalan ditelepon. Ada pengusaha trading robot telepon saya. Gus, terima kasih ya. Komentar Gus Miftah tentang trading robot keren. Kenapa Pak? Alhamdulillah saya juga punya pabrik, punya perusahaan robot trading. Saya pengen mengapresiasi Gus Miftah tentang komentarnya. Saya buatkan akun untuk Gus Miftah, saya kasih saldo 200 juta. Loh, hikmahku ngaji ning HP, aku lah 200 juta bro gitu loh. Tapi ora suka awakmu. Suka awakmu kopi adem. Kolaborasi berkah di HPN berkah. Saya ditelepon, Gus, tak buatin akun ya, pinjam KTP-nya. Akun apa? Tak kasih robot trading untuk Gus Miftah, saldonya 200 juta. Saya baru berangkat 200 juta, mung telepon tok. Ning kene ngaji sak jam, abab tok tak kandhani. Sebenarnya kolaborasi itu kan sesuai dengan apa? Akidah apa? Amaliyah kita berjamaah. Afdholul amali bil jamaah. Dan ini kritikan saya kepada NU, Pak. Coba, kita itu disuruh akur susah, Pak. Saya itu ceramah di gereja, Pak Keno. Di Eropa, di Amerika, saya dipuji. Saya di Manado, di Papua, di Irian Jaya, saya dipuji. Tapi coba, di kalangan kita sendiri, saya dihabisi, Pak. Gara-gara saya salah baca satu harokat. Saya udah baca jam 2 malam dalil itu, saya pakai kacamata, mau sholat salah. Mau saya hapus, Kiai saya bilang, Leo cuma hapus. Aku ngerti gue salah. Kok nggak boleh dihapus, Kiai? Kamu akan tahu endi wong NU sing bener-bener sedulurmu, endi yang sebenarnya cuma modus sama kamu. Terbukti, Pak. Saya dibully habis. Dan yang membela saya siapa? Mbah Dem Kendal. Rapopoli. Aku bangga sama kamu. Abah Lutfi. Saya dipanggil ke Pekalongan. Rapopoli. Maka kemudian saya menyimpulkan, persoalannya adalah bukan di perbedaan pendapat, tapi karena perbedaan pendapatan. Karena bukan masalah nasab, Miftahnya nasabnya sopo, lah itu nggak perlu dibahas lah. Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Muhafi banget nih Pak, yakin. Maka kita yuk belajar. Kenapa saya ngajak kolaborasi dengan teman-teman kayak Pak Keno ini, yang menurut saya profiling pengusaha sukses di Jogja lah. Coba, Wali Songo itu terkenal saktinya, terkenal alimnya, terkenal ampuhnya. Tapi ketika punya hajat pasti bareng-bareng, Pak. Contoh membuat masjid Demak. Itu kalau seandainya pembuatan masjid Demak dihandle sendiri sama Sunan Kalijogo bar, Pak. Selesai. Umumnya Kalijogo saya kayak Pak Keno rampung lah itu loh. Kayak masjid jadi rampung gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Sunan Kalijogo nggak egois. Melibatkan semua wali, disuruh datang, bahkan disuruh masang soko masing-masing. Buat soko masing-masing. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Wali Songo itu juga berkolaborasi. Persoalannya adalah Wali Songo yang terkenal saktinya, terkenal alimnya, terkenal hebatnya, apa-apa bareng-bareng. Lah orang sekarang, semua orang dianggap kompetitor, semua orang dianggap musuh, semua orang dianggap pesaing. Maka bagaimana kita mau maju? Saya itu bos, membuat akademi kebangsaan Gus Miftah. Saya pengen melahirkan dai-dai yang lebih fenomenal dibandingkan saya. Diguyu sama kiai-kiai. Gus, biasanya kita wong terkondang, gue gelem ngajak liyane. Karena semua orang dianggap pesaing. Kok Gus Miftah enggak? Bagi saya medan dakwah itu luas, Pak. Problemnya besar. Apalagi di tengah ancaman salafi wahabi, di tengah ancaman kebinekaan, di tengah ancaman intoleransi dan lain sebagainya. Maka harus banyak dai yang paham bagaimana kemudian berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan ala Gus Miftah. Saya buat, Pak. Jadi kemarin saya roadshow di Riau. Yo, yang pengen jadi dai kayak Gus Miftah silakan ke pondok. Gratis di pondok saya. Dipakani Gus, tak pakani, wong asu ya tak pakani. Aku ngerti bro, santri kita mangan subhanallah Gunung Merapi pindah ke piring, metutuk Pak itu. Saya buat itu. Dalam rangka apa? Collaboration. Kolaborasi soal ekonomi. Kita kerjasama dengan teman-teman. Bagaimana kemudian menciptakan peluang-peluang bisnis. Sehingga kemudian apa? Besok NU punya acara kayak gini lagi. Sudah nggak repot kita. Saya
kemarin baru ketemu kawan saya di Jakarta. Gus Miftah santrinya yang punya ijazah S1. Silakan dikumpulkan ke saya. Saya punya sekian banyak perusahaan terbuka. Saya masukkan. Ini namanya kolaborasi. Nggak boleh kita egois, Pak. Kemampuan kita pas-pasan, keuangan kita pas-pasan. Kenapa kita nggak kolaborasi? Waktu Pak Keno ngambil saya sebagai komisaris, bro, kenapa? Kan yang lain banyak. Saya butuh Gus Miftah. Kolaborasi. Bil jamaah. Oh, saya ini korupsi bil jamaah. Wadah, kayak gitu. Jadi 4C itu creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Kerja tim, bukan kerja sendirian. Bagi saya, Superman itu kalah pinter dengan super tim. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya S. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Siapa yang paling goblok? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa ditonton? Gitu. Ya mungkin gitulah. Saya terima kasih kepada HPN. Ini bagi saya, insya Allah walaupun di sini agak kacau, tapi nanti kalau di YouTube pasti hasilnya bagus. Mudah-mudahan berkah dan ke depan ekonomi NU bangkit sehingga setiap kali ada acara nggak mudah mikir soal uang. Gitu. Itulah Pak Keno bedanya Pak Keno dengan Kiai. Pak Keno masalah jadi uang, Kiai uang jadi masalah. Nah, itu loh Pak. Parah ini Pak. Mungkin begitu. Nggak usah terlalu banyak yang ingin saya sampaikan karena bagi saya kecerdasan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Yes. Ayo selawatan meneh. Oh itu ada orang di sana juga. Mau selawatan apa terakhir yuk sebelum pulang? Ayo Mbak. Apa? Apa? Serokal tadi belum? Kan udah tadi. Oh, udah. Sok tahu. Orang urunan usul. Iya mono, gempon. Ayo masake semingking. Nggih. Wah ngene kok wis sarange yo. Masih rondo kae. Mobilnya mengatakan sudah nggak kondusif, hujan semakin banyak. Kita berdoa mudah-mudahan Muktamar NU hari lahir NU yang ke-96 ini membawa keberkahan untuk tidak hanya untuk NU tapi untuk bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Yang khusyuk yuk bareng-bareng minta tolong hanya kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang kau bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu
La ilaha illallah. Terakhir yang paling khusyuk. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk Indonesia pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. HPN matur nuwun, Pak Keno matur nuwun, manajemen CCM matur nuwun, ibu-ibu matur nuwun, sahabat Ansor Banser matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.